warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahra Fadila dengan NIM 22031042 dari Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan video singkat tentang Strongyloides stercoralis atau cacing gelang parasit sebagai tugas proyek parasitologi dengan dosen pengampu Ibu Erni Kafrianti, SPD, MSI. Strongyloides stercoralis adalah cacing gelang parasit patogen pada manusia yang menyebabkan penyakit strongyloidiasis. Strongyloides stercoralis tergolong cacing dengan cara penularan utamanya adalah melalui kontak dengan tanah yang terkontaminasi larva yang hidup bebas. Selanjutnya, morfologi Strongyloides stercoralis. Yang pertama, Strongyloides stercoralis betina yang hidup bebas, di mana ciri-cirinya memiliki panjang 1 mm dan lebar 0,5 sampai 0,07 mm. Memiliki esofagus 1/3 anterior dan memiliki sepasang uterus yang mengandung satu rangkaian telur yang sudah bersegmen. Kemudian morfologi Strongyloides stercoralis jantan yang hidup bebas. Ciri-cirinya memiliki tubuh yang gemuk, berukuran lebih kecil dibanding cacing betina. Kemudian memiliki ukuran 0,7 sampai 1 mm. Memiliki 2 bulbus dan memiliki ekor lancip yang melengkung ke ventral, serta memiliki 2 spikula kecil dan 1 gubernaculum. Strongyloides stercoralis memiliki stadium larva, di mana yang pertama ada larva rhabditiform dan larva filariform. Morfologi larva rhabditiform yaitu memiliki bentuk tubuh yang pendek dan gemuk, serta memiliki panjang 200 sampai 250 mikrometer. Rongga mulut terbuka, pendek dan lebar, serta memiliki ekor berujung lancip. Selanjutnya, morfologi larva filariform, yaitu memiliki bentuk tubuh yang panjang dan langsing, memiliki panjang 700 mikrometer, serta mulutnya tertutup dan pendek. Ekornya berujung tumpul dan berbentuk seperti huruf W. Siklus hidup cacing ini dapat terjadi saat kamu berjalan di tanah yang lembab, larva menembus kulit dan bermigrasi di pembuluh darah ke sisi kanan jantung. Lalu kemudian akan dikirim melalui aliran jantung ke paru-paru. Larva kemudian akan ditelan hingga mencapai ke sistem pencernaan. Namun, ada juga bukti bahwa larva dapat bermigrasi langsung ke usus melalui jaringan ikat di duodenum. Mereka akan matang menjadi cacing betina dewasa yang akan menghasilkan telur melalui parthenogenesis di epitel usus. Telur tersebut menetas untuk menghasilkan bentuk larva yang tidak infeksi atau disebut juga dengan rhabditiform yang akan bermigrasi ke lumen usus. Larva rhabditiform dapat dikeluarkan melalui tinja yang menyebabkan infeksi otomatis. Pada infeksi otomatis, larva bentuk rhabditiform menjadi filariform yang terinfeksi sehingga dapat menembus mukosa usus atau kulit di daerah perianal. Larva bentuk rhabditiform yang keluar melalui tinja akan mencapai tanah yang berlumpur. Larva akan matang menjadi jantan dan betina yang akan kawin, sehingga betina menghasilkan telur yang akan menetas dan memberi lebih banyak larva. Larva ini akan matang dan siap mencari inang yang baru. Strongyloides stercoralis merupakan penyebab penyakit endemik di seluruh dunia, namun paling banyak ditemukan di daerah beriklim tropis dan subtropis, terutama di daerah dengan kondisi sanitasi yang tidak memadai dan daerah beriklim sedang yang mempengaruhi sekitar 55 juta hingga 100 juta orang. Strongyloides stercoralis ini tidak ditemukan di benua Antartika yang memiliki iklim yang sangat ekstrim dengan suhu yang sangat rendah sepanjang tahunnya. Adapun gejala ketika kamu sudah terinfeksi atau terkontaminasi dari cacing gelang ini. Terkait gejala 50% kasus infeksi cacing ini sebenarnya tidak menyebabkan gejala spesifik, tapi sebagian lainnya dapat merasakan gejala-gejala seperti ruam kemerahan pada tempat masuknya cacing yang disebut dengan cutaneous larva migrans, lalu adanya nyeri di perut terutama di bagian atas, serta juga diare yang sembelit, gatal dekat anus bahkan sampai muntah-muntah.
Jika tidak ada gejala ini, biasanya ketika kamu cek darah terjadi yang namanya eosinofilia atau eosinofil di dalam darah yang akan meningkat. Karena gejala yang tidak spesifik dan faktor resiko yang cukup tinggi di negara tropis seperti Indonesia, maka untuk penanganannya kamu perlu check up secara rutin untuk melihat apakah ada tanda-tanda infeksi parasit di tubuhmu. Kemudian menggunakan alas kaki saat keluar rumah, serta meminum air yang sudah matang untuk menjaga kebersihannya. Selain itu, kalau misalnya tidak ada dilakukan apapun, kamu perlu untuk konsumsi obat cacing setiap 6 bulan sekali, yaitu antiparasit seperti Farmectin atau albendazole sebagai antisipasi karena cacing dapat masuk tanpa kita sadari, sehingga pencegahan infeksi ini perlu dilakukan sebelum menimbulkan dampak yang lebih berat lagi bagi tubuh kita.